Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwan Darmawan, salah satu dosen Prodi Manajemen di Sekolah Tinggi Ekonomi di Serang, Banten. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen pada unjuk rasa Tridharma Perguruan Tinggi atau PWDD UKTP pada bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya Tridharma yaitu pengajaran. Dan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester 3 yaitu teknologi informasi. Jadi, teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses data, menyimpan data, mengubah data dengan segala cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berkualitas. Selain itu, fungsi dari teknologi dan informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan aktivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Bisa dikatakan bahwa teknologi informasi adalah berbagai fasilitas yang terdiri dari hardware, software untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu satu, agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pengertian sistem komputer. Apa itu komputer? Selanjutnya, agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis sejarah komputer, mulai generasi komputer pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai generasi sekarang. Selanjutnya, agar mahasiswa mampu memahami jenis-jenis komputer dan arsitek komputer, seperti komputer analog, komputer digital, komputer hybrid, dan komponen-komponen di dalam komputer. Ada motherboard atau mainboard, prosesor, RAM, ada VGA card, hard disk, monitor, power supply, heatsink atau pen processor, CD-ROM, ada optical drive, casing, keyboard, dan mouse. Selanjutnya, agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis peralatan input-output komputer, misalkan keyboard, mouse, ada peralatan output seperti monitor, proyektor. Selanjutnya, agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis memori dan tempat penyimpanan atau storage. Penyimpanan magnetik, ada disket, hard disk, flash disk, memory card, atau penyimpanan optikal, penyimpanan awan atau cloud storage. Selanjutnya, agar mahasiswa mampu memahami representasi dan alur proses data, representasi eksternal, representasi internal, dan alurnya proses data seperti ada bit, byte, record, dan database. Selanjutnya, agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis komunikasi data. Apa itu komunikasi data? Sumber, medium transmisi, penerima, dan lain sebagainya. Selanjutnya, agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pengertian sistem operasi dan jenis-jenis sistem operasi. Contohnya, ada DOS, Unix, Windows, dan Linux. Selanjutnya, agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis sistem operasi Windows. Agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis sistem operasi Linux, dan agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis teknologi informasi bisnis, penggunaan dalam e-commerce, dan lain sebagainya. Selanjutnya, agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis teknologi komunikasi, dan agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis industri 4.0. Apa itu industri 4.0? Agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis mesin pencarian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya gunakan. Saya menggunakan metode DIE, Delivery Interaction Assessment. Pada tahap pertama, delivery, tentang bagaimana mata kuliah ini dapat disampaikan kepada mahasiswa dengan mudah. Harapannya agar mahasiswa dapat menerima materi dengan baik. Untuk membuat mata kuliah ini struktur, maka saya menggunakan bahan ajar. Kadek, Suatna, pengenalan komputer, ada Bobby Kurniawan, perangkat keras komputer, panduan mengenal hardware komputer. Tahap kedua, interaction. Pada metode ini, saya menerapkan yaitu kuliah yang seinteraktif mungkin dengan memanfaatkan materi
dengan menyisipkan pertanyaan penilaian dalam proses pembelajaran agar dapat melatih mahasiswa berpikir kritis dan menyampaikan pendapatnya dan memberikan case study tentang masalah-masalah yang terjadi saat ini. Tahap selanjutnya, saya akan menerapkan pressure, yaitu membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Selanjutnya mereka akan mempresentasikan ke depan kelas. Teknik yang ketiga yaitu assessment. Proses ini bagaimana caranya saya melakukan evaluasi kepada seluruh mahasiswa. Pada tahap awal pertama pertemuan, saya akan melakukan kontrak kuliah dengan menjelaskan terkait bobot kuliah. Bobot kuliah yang saya buat itu nilai tugas kuis 30%, UTS 20%, dan UAS 50%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran secara daring yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mudah-mudahan semua masih diberi kesehatan sehingga pagi ini kita bisa melaksanakan perkuliahan seperti biasa. Walaupun perkuliahan dilaksanakan dengan Zoom, tapi tetap ya sebaiknya sebelum memulai perkuliahan kita berdoa dahulu. Oke, silakan jika ada yang memimpin doa. Oke, kalau tidak ada, biar saya mulai. Sebelum memulai perkuliahan kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Teknologi informasi dalam bisnis. Mata kuliah ini berisi perkenalan tentang teknologi informasi kepada mahasiswa. Perkenalan meliput sejarah perkembangan teknologi informasi, perangkat keras, perangkat lunak, pemanfaatan, isu-isu yang terkait dan tren teknologi informasi. Tujuannya agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pengertian sistem komputer dan dapat menganalisis sejarah komputer dan manfaat bagi manusia. Materi perkuliahan yang pertama itu pengertian sistem komputer, ada sejarah komputer dan manfaat bagi manusia, jenis-jenis komputer, komponen utama dan arsitektur komputer, peralatan input dan output, ada memori dan tempat penyimpanan, storage ya. Selanjutnya representasi data dan alur pemrosesan data ya. Yang ketujuh itu komunikasi data. Yang kedelapan itu pengertian sistem operasi dan jenis sistem operasi ya. Itu ada DOS, Unix nanti, Windows, selanjutnya Linux. Selanjutnya sistem operasi Windows, sistem operasi Linux, teknologi informasi bisnis. Nanti ya, jadi terkait nanti ada e-commerce dan lain-lain. Selanjutnya teknologi komunikasi, industri 4.0 dan mesin pencarian. Nah, di dalam nanti perkuliahan kita ada kontrak belajar ya, perhitungan nilai akhir menurut pedoman akademik. Penilaian tiap mata kuliah didasarkan pada 3 aspek ya, ada nilai tugas, kuis, portfolio dengan bobot 30% ya dengan nilai A ya. UTS dengan bobot 20% dengan nilai B dan UAS dengan bobot 50% di atas nilai C. Sehingga nilai akhir A dikali 30% ditambah B dikali 20% ditambah C dikali 50% ya. Untuk waktu ujian dan 3 SKS itu 60 menit, sedangkan 4 SKS itu 90 menit. Nah, sedangkan konversi nilai, untuk konversi nilai adalah huruf A ya dengan nilai mutu 4, skornya 86 sampai 100. Untuk A- ya itu 3,75, 80 sampai 85 dan B+ 3,35 dengan skor 76 sampai 79. Dan B itu nilai mutunya 3, itu skornya 70 sampai 75 dan B- itu 2,275
skornya 66 sampai 69. Nah, untuk nilai C+ 2,35 itu 61 maaf sampai 65. Nah, untuk nilai C itu nilai mutunya 2, skornya 56 sampai 60, dan nilai D nilai mutunya 1, itu dengan skor nilai 41 sampai 55. Sedangkan E itu 0 ya. Itu di skor 0 sampai 40. Oke. Kita mulai dengan pengenalan komputer ya. Yang pertama, pengertian komputer. Yang kedua, perangkat keras komputer atau yang kita sebut hardware ya. Yang ketiga itu perangkat lunak komputer atau software. Dan keempat, brandware ya. Nah, pengertian komputer. Komputer adalah peralatan elektronik yang memiliki kemampuan mengolah data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi manusia. Nah, untuk menggunakan komputer diperlukan namanya hardware, software, dan brandware ya. Jadi semua masukan yang diterima komputer disebut data ya. Itu bisa huruf, angka, grafik, diagram, suara, dan sebagainya. Nah, data tersebut diperoleh oleh CPU ya, atau kita sebut dengan Central Processing Unit, untuk kemudian diubah menjadi data biner agar dapat diproses oleh CPU untuk menghasilkan keluaran atau output yang berupa informasi yang dapat membantu kegiatan manusia. Oke, yang pertama hardware. Hardware itu perangkat keras yang dapat didefinisikan sebagai peralatan dalam sistem komputer yang dapat dilihat dan dapat dijamah secara fisik. Nah, jadi secara fungsional, perangkat keras dapat digolongkan sebagai berikut ya. Ada perangkat input. Jadi digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer sesuai dengan format yang diizinkan komputer untuk kemudian diolah ke dalam media pemproses ya. Contohnya ada keyboard, ada mouse, ada barcode reader, ada floppy disk drive ya, CD-ROM drive, ada USB drive, digital kamera, dan mikrofon ya. Nah, selanjutnya perangkat pemproses ya. Nah, ini terdiri dari CPU ya, Central Processing Unit atau prosesor yang didukung oleh motherboard ya di dalamnya dan dibantu oleh komponen-komponen yang ada di dalam motherboard tersebut. Nah, di dalamnya itu ada yang disebut ALU ya, Arithmetic Logic Unit. Ini merupakan unit pengolahan data aritmatik untuk perhitungan matematis, statistika, dan lain-lainnya. Nah, dan logika, perhitungan, perbandingan, lebih besar, lebih kecil, and, or, dan lain-lain. Selanjutnya ada disebut CU atau Control Unit. Ya. Ini merupakan unit pengendalian atau suatu proses yang sedang dikerjakan. Atau ada juga yang disebut dengan memory unit. Ya. Ini merupakan unit pendukung semua perintah yang sering digunakan oleh prosesor. Akan disimpan sementara pada bagian ini. Oke, selanjutnya prosesor ya. Clock processor adalah kecepatan prosesor atau disebut juga clock speed ya. Misalnya Intel Pentium 3 800 MHz ya. Berarti prosesor berdetak 800 juta kali dalam 1 detik. Semakin besar nilai clock speed, semakin cepat prosesor tersebut menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya perangkat output. Jadi digunakan untuk mengeluarkan hasil pengolahan data dari media memproses ke dalam bentuk dan format yang bermacam-macam sesuai dengan keinginan manusia. Misalkan printer, monitor, plotter, bisa juga proyektor ataupun LCD. Nah, selanjutnya ada penyimpanan data atau storage media. Nah, ini digunakan untuk penyimpanan data hasil pengolahan secara umum. Media penyimpanan atau memori dapat dibagi menjadi dua. Ada yang disebut Random Access Memory atau RAM ya. Ini adalah media penyimpanan yang bersifat non-permanen. Data dan proses yang sedang dikerjakan akan disimpan ke dalam RAM selama komputer itu aktif atau hidup ya. Nah, setelah komputer dimatikan, daya listrik dicabut, data dan prosesnya akan terhapus.
Nah, terdapat macam-macam jenis RAM ya. Di antaranya ada EDRAM, SDRAM, ada DDSDRAM dan RDRAM. Nah, yang selanjutnya ada read only memory atau kita sebut ROM ya. Nih, ROM hanya digunakan untuk media yang dapat menyimpan data secara permanen dan tidak dapat diubah-ubah lagi. Dan contohnya CMOS, ya. Jadi pada rangkaian motherboard di dalam CPU dan bertugas menyimpan instruksi input-output dasar yang dikenal sebagai BIOS. Nanti pada waktu praktek kita akan diperlihatkan ya. Nah, pada pengertian yang kedua ini ROM dibagi menjadi dua, yaitu ada removable disk ya, jadi merupakan media penyimpanan yang tidak mempengaruhi kinerja sistem secara langsung. Jadi artinya pada saat media ini dipasang maupun dilepas secara langsung, plug and play, saat komputer menyala tidak menyebabkan kerusakan pada sistem komputer secara keseluruhan ya. Contohnya floppy disk atau disket, CD-ROM, DVD, ada USB flash disk dan MMC ya. Nah, selanjutnya non-removable disk. Ini merupakan media penyimpan yang mempengaruhi kerja ya. Jadi sistem secara langsung sebab di dalamnya terdapat file-file sistem operasi dan program-program yang dibutuhkan untuk kerja komputer. Nah, media ini tidak dapat dipasang maupun dilepas secara langsung pada saat komputer bekerja. Contohnya hard disk internal ya, atau bootable USB, atau lab CD-ROM. Nah, selanjutnya software, ya, atau kita sebut dengan perangkat lunak komputer. Itu kumpulan dari instruksi-instruksi yang akan mengatur kerja komputer. Jadi jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama itu sistem operasi. Jadi perangkat lunak yang mengendalikan seluruh kerja dari perangkat-perangkat komputer. Contohnya sistem operasi ada DOS, Windows, ada Unix, Linux, Macintosh, Windows, dan lain-lain. Nah, selanjutnya sistem aplikasi. Ini perangkat lunak penunjang untuk tujuan tertentu. Misalkan ada Microsoft Office, ada word processor, ada CorelDRAW, ada Photoshop, AutoCAD, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya utility. Ini untuk menunjang kinerja komputer dan perawatan perangkat keras. Misalnya ada tune-up utility, antivirus, contohnya Semadap, dan lain-lain. Nah, yang keempat perangkat lunak komputer lanjutan ya. Ada perangkat lunak bahasa atau language soft untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang tertulis dalam bahasa pemrograman ya, ke dalam bahasa mesin supaya dapat dimengerti oleh komputer. Misalkan assembly, ada C++, ada Pascal, Basic Java, COBOL, Fortran, atau yang sekarang itu MATLAB ya. Kelima, perangkat lunak paket ya, atau kita pakai paket software untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya umum atau sesuai dengan standar. Nah, ini software ini bertujuan menyediakan berbagai fungsi yang siap untuk dipakai, misalkan Microsoft Office yang berisi sepaket aplikasi untuk perkantoran, ya, ataupun misalkan Excel, nah itu juga sudah tinggal kita pakai ya. Ini instalasi komputer. Nah, di dalam komputer itu ada beberapa device ya, ada input device, ada output device, dan di dalamnya itu fungsinya ada kamera yang masuk ke dalam CPU atau process device, modem saling dua arah, selanjutnya ada sensor, ada video, dan internet ya. Nah, dalam komputer juga ada peralatan sistem komputer ya. Itu di dalamnya ada peralatan input, ada keyboard, mouse, joystick, scanner, like pen, trackball, touchscreen, magnetic ink, character reader ya, atau MICR, optical character reader, atau ICR, optical magneser, OMR, reader, dan lain-lain. Peralatan sistem komputer itu juga ada perangkat output, contohnya monitor, printer, dan plotter. Selanjutnya proyektor ya, yang sering kita pakai untuk kuliah offline. Selanjutnya ada mikrofon,
Selanjutnya ada peralatan input atau output device. Misal, contohnya disk drive, tape drive, modem ya, atau modulator. Demodulator, ada Ethernet, PCMCIe, ada hub ya. Selanjutnya switch dan print server. Nah, skema dalam komputer itu ada input unit, central processing unit, control unit, storage unit, di dalamnya primary, ada secondary, selanjutnya arithmetic dan logic unit. Di dalamnya ada prosesor dan ada output unit. Nah, dalam sistem komputer dikenal ada alat input, ada alat proses, ada alat output, dan alat penyimpanan. Nah, alat input itu alat yang digunakan untuk menerima input. Input data berupa signal input dan maintenance input. Nah, signal input yaitu data yang dimasukkan ke sistem komputer. Maintenance input yaitu program yang digunakan untuk mengolah data. Nah, ada yang dinamakan terminal, yaitu alat input yang mempunyai fungsi ganda ya, yaitu sebagai alat input sendiri dan sebagai alat output untuk menampilkan hasil terminal. Ya, itu dibagi non-intelligent terminal, smart terminal, dan intelligent terminal. Nah, non-intelligent terminal itu terbatas hanya sebagai alat pemasukan input dan penampilan output saja. Sedangkan smart terminal mempunyai mikroprosesor ya, dan input data dikoreksi dan tidak dapat diprogram. Sedangkan intelligent terminal mempunyai mikroprosesor, input dapat dikoreksi dan dapat diprogram. Nah, alat input dapat digolongkan alat input langsung, yaitu alat input yang dimasukkan langsung diproses oleh CPU tanpa melewati suatu medan lain. Nah, sedangkan alat input tidak langsung, itu alat input yang dimasukkan tidak langsung diproses oleh CPU, tetapi dalam bentuk media tertentu. Nah, alat input langsung dapat digolongkan, misalkan keyboard. Nah, di dalamnya itu nomor keypad, ada kursor control key, ada basic key, dan kursor. Selanjutnya pointing device, itu di dalamnya mouse, trackpad, touchscreen, pen, dan unit remote control. Nah, alat pembaca optis ya, itu optical mark reader, ada barcode reader, ada optical character reader, ada handprint reader. Dan alat pembaca magnetik yaitu MCR dan alat input suara speech recognition unit. Nah, alat input tidak langsung dapat digolongkan yaitu care ya, itu dapat dipindahkan ke dalam media punch card atau kartu plong ya. Sedangkan yaitu pad itu data dipindahkan ke dalam simpanan luar atau pita magnetik. Nah, sedangkan yaitu disk itu data dipindahkan ke dalam simpanan luar disk magnetik. Nah, selanjutnya alat proses. Alat proses adalah alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan hasilnya akan ditampilkan di alat output. Nah, alat proses terdiri dari CPU ya atau Central Processor Unit. CPU merupakan tempat pemproses instruksi-instruksi program pada komputer mikro ya disebut dengan mikroprosesor. Sedangkan main memory sebagai media untuk penyimpanan. Nah, di dalam proses itu di dalamnya ada input, ada pemprosesan antara CPU, ada central control unit, ada ALU, ada register, main memory, RAM, ROM, dan alat output. Nah, di sini jelaskan alat output adalah output yang dihasilkan dari pengolahan data yang dapat digolongkan satu tulisan ya terdiri dari kata, angka, dan simbol khusus. Selanjutnya ada keluaran output berupa image ya dalam bentuk grafik atau gambar. Bisa juga itu output suara itu dalam bentuk musik atau omongan dan bentuk yang dibaca mesin atau machine readable form atau contohnya itu disket ya. Nah, output dapat diperbentuk hard copy device ya, yaitu alat untuk mencetak tulisan, gambar pada media hard ya seperti kertas atau film. Sedangkan soft copy device ada alat untuk mencetak tulisan, gambar pada
media shop lunak berupa sinyal elektronik. Nah, selanjutnya drip device yaitu alat untuk merekam simbol dalam bentuk yang dapat dibaca mesin, yaitu disk atau tape ya. Nah, macam-macam output hard copy device, contoh printer, plotter, mikrofilm. Sedangkan soft copy device, contohnya ada video display, speaker, dan drive device, contohnya disk drive dan tape drive. Nah, selanjutnya ada alat penyimpanan, yaitu main memory di dalam alat proses merupakan simpanan yang kapasitasnya tidak begitu besar ya, dan bersifat volatile. Oleh karena itu diperlukan eksternal memory ya, simpanan luar, karena terletak di luar alat prosesnya. Nah, berbagai bentuk penyimpanan primer ya, ada RAM ya, jadi penyimpanan itu di dalam. RAM atau kita sebut dengan random access memory itu berfungsi sebagai penyimpanan primer yang digunakan untuk menyimpan perangkat lunak dan data RAM, memungkinkan operasi baca maupun tulis, tetapi mudah hilang ya. Jadi karena isinya hilang jika ada daya listriknya dimatikan. Atau kita sebut juga ROM ya, read only memory. Ini jenis khusus dari penyimpanan data primer, dapat dibaca ya, tetapi tidak dapat ditulis. Jadi Anda dapat membaca instruksi dan data yang telah disimpan sebelum di RO ya, tetapi Anda tidak dapat mengubah isinya dengan menulis di atasnya. Jadi pembuat komputer menggunakan ROM untuk penyimpanan material seperti instruksi yang memberitahukan komputer ada yang harus dilakukan saat dinyalakan ROM bersifat tidak mudah hilang. Nah, selanjutnya ada cache memory. Ini adalah alat perpindahan instruksi, program, dan data antara penyimpanan primer dan prosesor. Nah, selanjutnya penyimpanan sekunder, contohnya eksternal memory, ada hard disk, ada floppy disk. Nah, peran input dan output dalam pemecahan masalah, yaitu perangkat lunak, melaksanakan tugas-tugas dasar tertentu yang diperlukan semua pemakai komputer. Ada 3 jenis dasar perangkat lunak, ada sistem operasi, ya, itu mengelola proses komputer, berfungsi sebagai interface antara pemakai, perangkat lunak, dan perangkat keras. Selanjutnya program utility adalah suatu protein yang memungkinkan pemakai untuk melaksanakan operasi pemrosesan data tertentu yang tidak unik pada aplikasi pemakai tertentu. Selanjutnya itu penerjemah bahasa. Ini perangkat keras komputer telah berkembang melalui beberapa generasi. Selanjutnya brainware. Brainware adalah seseorang yang cakap dan mampu menangani sistem komputer yang akan digunakan. Yang pertama, sistem analis, yaitu penanggung jawab dan perencana sistem dari sebuah proyek pembangunan sebuah sistem informasi, khususnya yang memanfaatkan komputer. Selanjutnya ada programmer, ya, pembuat dan petugas yang mempersiapkan program yang dibutuhkan pada sistem komputerisasi yang dirancang. Dan ketiga, ada administrator, yaitu seorang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program yang berjalan pada sebuah sistem jaringan komputer. Dan selanjutnya operator, yaitu pengguna biasa hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada. Oke, nah itulah pembahasan untuk materi kali ini. Jika ada yang bertanya silakan. Untuk absen saya sudah kasih link di chat seperti biasa. Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk hari ini mungkin kita cukupkan saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.